Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jasmine Mahena Zahra dari kelas 1B dengan nomor NIM 12120800051. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi laboratorium di SMPN 2 Tanjung Sari. Adapun subbab yang akan saya bahas antara lain: 1. Latar belakang, dilakukannya observasi laboratorium; 2. Kondisi awal laboratorium sebelum diobservasi; 3. Pelaksanaan observasi, apa saja yang dilakukan selama observasi; 4. Kondisi setelah laboratorium diobservasi; yang kelima, kesimpulan atau menyimpulkan hasil kegiatan selama observasi. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Aspek-aspek pengelolaan laboratorium ini terdiri dari perencanaan, penataan, pengadministrasian, pengamatan, dan perawatan. Dari uraian di atas, kita sebagai mahasiswa jurusan pendidikan kimia diharapkan memiliki wawasan dan keterampilan mengelola laboratorium IPA, khususnya laboratorium kimia. Salah satu caranya yaitu melalui mata kuliah pengelolaan laboratorium kimia, di mana mahasiswa ditugaskan untuk melakukan observasi ke laboratorium IPA di sekolah menengah. Sehingga untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal ini, Laboratorium IPA Terpadu SMPN 2 Tanjung Sari menjadi pilihan saya sebagai objek penelitian pada kesempatan ini. Kondisi awal laboratorium di SMPN 2 Tanjung Sari yang dijadikan tempat observasi merupakan laboratorium IPA terpadu yang berada di ruangan yang cukup luas. Laboratorium tersebut dapat menampung hingga 30 siswa, 1 guru mata pelajaran, dan 1 laboran. Pada laboratorium ini terdapat gudang alat dan bahan dan ruang praktek. Ruang laboratorium digunakan untuk kegiatan di luar pembelajaran maupun yang berhubungan dengan pembelajaran yang memerlukan pembuktian secara langsung mengenai konsep-konsep dalam pembelajaran IPA. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah kelengkapan sarana dan prasarana pada laboratorium. Kelengkapan yang terdapat pada laboratorium di SMPN 2 Tanjung Sari terdiri dari 22 kursi untuk praktikan, kursi untuk laboran dan guru praktikum, meja persiapan, lemari alat, lemari bahan, bak cuci, serta smart TV dan smartboard sebagai pendukung media pendidikan. Adapun dokumentasinya, ini adalah keadaan lemari alat sebelum diobservasi. Alat-alat tersebut masih disimpan secara acak dan tidak ditata sesuai tempatnya. Gambar kedua, lumpang dan alu disimpan di atas, lalu pipet tetes, lalu plat tetes masih di gambar kedua bisa dilihat lemari masih belum ditata dengan rapi isinya dan masih belum dialasi. Yang ketiga, lemari alat. Di sini yang ketiga, lemari bahan. Di sini bahan-bahan masih tercampur sehingga ada beberapa bahan yang sudah bereaksi dengan sendirinya karena penyimpanan yang tidak sesuai tempatnya. Di laboratorium SMPN 2 Tanjung Sari, tata tertib sudah dibuat sebesar ini. Lalu inventaris sudah tersedia, dan ini keadaan laboratorium di SMPN 2 Tanjung Sari. Pelaksanaan observasi, 1. Melaksanakan wawancara dengan laboran mengenai laboratorium seperti hambatan, kritik, saran, dan harapan apa terhadap laboratorium yang ada sekarang. Yang kedua, mengobservasi, melihat keadaan laboratorium, lalu menata alat dan bahan yang ada di laboratorium sesuai dengan konsep pengelolaan laboratorium yang telah dipelajari. Ketiga, mendokumentasikan atau mengambil gambar beberapa bagian laboratorium untuk melengkapi hasil pengamatan. Yang keempat, membersihkan alat dan bahan kimia. Yang kelima, melengkapi administrasi laboratorium. Yang keenam, menata dan membersihkan alat-alat biologi dan fisika.
Kondisi setelahnya, kegiatan observasi yang dilaksanakan di Laboratorium IPA Terpadu SMPN 2 Tanjungsari pada tanggal 22 sampai dengan 24 November 2021. Kondisi yang berubah yaitu tertatanya alat sesuai pada tempatnya dan tidak ada alat yang berdebu dan berserakan. Alat-alat yang pecah dan rusak dipisahkan di rak terpisah dan penataan alat disusun dari yang terkecil hingga terbesar. Bahan-bahan pada lemari, bahan yang awalnya memang sudah tertata rapi dan rak bahan bersih dari debu. Bahan yang berserakan dipindahkan pada satu keranjang karena menurut laboran tidak ada lemari yang cocok untuk menyimpan bahan tersebut. Keadaan laboratorium setelah observasi menjadi lebih bersih dan tidak ada meja yang berantakan. Gudang alat dan bahan menjadi rapi kembali, serta alat kebersihan dirapikan pada tempatnya. Kebersihan laboratorium ini harus tetap terjaga dan kenyamanan praktikan dan keselamatan kerja. Adapun dokumentasi kondisi setelah lemari, alat, dan bahan dirapikan dan dibersihkan, alat-alat disusun sesuai bisa dilihat di gambar pertama, di gambar kedua, lalu di gambar ketiga. Kesimpulannya, pengelolaan laboratorium IPA terpadu SMPN 2 Tanjungsari ini masih perlu diperbaiki dan dilengkapi. Kelengkapan laboratorium perlu ditingkatkan, terutama pada alat-alat keselamatan kerja. Yang ketiga, organisasi laboratorium sudah lengkap, laboran dan guru mata pelajaran tidak mengemban tugas yang sama. Yang keempat, penataan alat di laboratorium belum semuanya tertata rapi sesuai dengan tempat, golongan, dan sifatnya. Yang kelima, kelengkapan administrasi sudah lengkap. Yang keenam, dan yang terakhir, keselamatan kerja belum terjamin karena laboratorium di SMPN 2 Tanjungsari ini masih sering digunakan untuk berbagai kegiatan di luar mata pelajaran IPA. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.